Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya dalam Renungan Harian Gereja Pentakosta Patumbak. Saudara, ada seorang tukang bangunan yang sangat dipercayakan oleh bosnya untuk menyelesaikan proyek-proyek yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan juga saudara, ada beberapa rumah daripada si bos ini, dia yang menyelesaikan pembangunan daripada rumah tersebut. Itu saking percayanya si bos ini kepada si tukang bangunan tersebut. Suatu ketika si tukang bangunan ini datang kepada bosnya meminta supaya dia diperkenankan untuk pensiun karena memang usia daripada si tukang bangunan ini sudah sangat tua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si bosnya itu menyanggupi, tetapi dengan satu pesan sebagai permintaan terakhir dari bosnya kepada si tukang bangunan ini supaya dibangun sebuah rumah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si tukang bangunan itu pun memulai proyek pembangunan rumah yang dipercayakan kembali kepada dia. Tetapi tahukah saudara bahwa si tukang bangunan ini mulai berpikir, ini kan pekerjaan saya yang terakhir, maka saya akan buat asal-asalan. Dan memang benar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia pun mulai membangun rumah ini dengan asal-asalan, tidak diperhitungkan lagi dengan secara cermat. Singkat cerita saudara, maka bangunan ini pun selesai dan dia pun melaporkan kepada bosnya bahwa bangunan itu sudah selesai. Maka bosnya pun datang kepada dia, tetapi tanpa diduga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si bos ini memberikan kunci rumah kepada dia dan mengatakan, ini kunci rumah ini adalah rumahmu. Betapa kagetnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si tukang bangunan ini ketika mendengarkan bahwa rumah yang dia bangun itu adalah rumah yang diberikan oleh si bos kepada dia. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia sudah membangun rumah itu asal-asalan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang menjadi pekerjaanmu, apapun yang dipercayakan kepadamu saat ini, firman Tuhan katakan, jangan bekerja dengan setengah hati, tetapi lakukanlah pekerjaanmu itu sama seperti untuk Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan dan dengan segenap hati, ketika kita melakukan seperti untuk Tuhan, karena apapun yang kita lakukan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu nanti akan berdampak kepada kita sendiri dan kita yang akan menerima hasilnya. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.